Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Saudara semangat dalam Tuhan? Atau karena hujan hari ini saudara terbawa suasana itu? Katakan kiri kanan, ayo ngomong salam lah, ayo. Sekali lagi salam. Iya, puji Tuhan. Saudara, saya bersyukur, terima kasih kepada saudara yang mendoakan kami. Sekarang sebagian tim musik pujian belum pulang ke Tarakan, masih ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, masih ada yang di Solo dan sebagainya. Tetapi minggu yang lalu saya pelayanan di Solo dan tim musik pujian pelayanan di Malang. Mereka diberkati Tuhan juga, Tuhan juga merasakan rahmat Tuhan melalui pelayanan kita, rahmat Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat dukungan doa saudara. Saudara, kami sudah menyelesaikan SKGI di tahun ini dari tanggal 2 sampai tanggal 4, kami tanggal 5 baru selesai. Dan tema utamanya adalah saudara, ketika awal tahun yang lalu dikatakan tentang first love, tentang kasih yang mula-mula, dan sampai Juli ini, bulan Juli ini, saudara jangan hanya first love saja, bukan hanya memiliki kasih mula-mula, itu baik kalau saudara berkobar-kobar senantiasa, tetapi mari kita tingkatkan menjadi true love. Katakan sama-sama true love. Dengan mantap katakan true love. Kasih sejati, kasih sempurna. Saudara, mari kita semua sejak kita umat Tuhan memiliki kasih yang sempurna, kasih yang sejati, sehingga tidak terpengaruh dalam kondisi apapun, tidak terpengaruh dengan seseorang, tidak terpengaruh dengan hamba Tuhan bahkan, karena saudara memiliki kasih yang sejati pada Allah. Oleh karena itu saudara, ini bisa didapat kalau saudara memiliki doa yang baik. Sama-sama katakan doa. Sehingga sepanjang SKGI saudara semua membicarakan tentang doa. Kalau beberapa tahun yang lalu kita mempelopori tentang musik pujian, praise and worship, Pak Niko mengarang banyak lagu, Pak Timotius Arifin membuat presenter, dan gereja Betani bergerak begitu rupa dengan pujian penyembahan yang luar biasa saudara, diberkati. Tetapi mulai sekarang, dekade sekarang ini, mulai tahun ini saudara, itu ditambah lagi dengan doa terus. Memang sejak zaman dahulu doa sudah dikumandangkan, tetapi sekarang ini saudara harus ditingkatkan lagi doa-doa kita. Saudara sepakat dan sepakat harus katakan amin. Karena kehidupan orang Kristen itu saudara kobarannya ada dalam doa. Saudara, mari kita baca dalam Yakobus 5 yang ke-16. Buka Alkitab saudara, dan mari kita nikmati, dengarkan, dan resapi firman Allah dalam Yakobus 5 yang ke-16. Kalau sudah, mari kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu ayat ini? Kalau tidak, saudara bisa lihat di depan, di layar di depan. Yakobus 5 ayat yang ke-16, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari saudara, apalagi kalau hari ini kita diteguhkan dengan perjamuan kudus. Langkah awal sebelum perjamuan kita menikmati perjamuan kudus adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan hanya miliknya saudara-saudara kita umat Katolik, tetapi kita semua gereja di tempat ini juga harus ada pengakuan dosa. Saudara, Allah kita penuh dengan kasih. Ketika setiap kita mengaku dosa, pelanggaran, kesalahan kita, maka Tuhan dengan kasih-Nya memberikan limpahan belas kasihan kepada kita semua. Yang sepakat katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dilanjutkan dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh ini tidak hanya berkaitan dengan sakit penyakit, tetapi sembuh berkaitan juga dengan pemulihan, dengan pengurapan dari Tuhan. Saudara, doa orang benar, sama-sama katakan doa orang benar, 2, 3. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Biarlah kita semua disebut orang-orang yang benar. Yang sepakat katakan amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Rasul Yakobus banyak dikenal juga rasul yang banyak berdoa, sehingga pelayanan dia membuahkan hasil yang hebat. Rasul Yakobus ini kemudian diangkat menjadi gembala sidang di gereja pertama yang ada di Yerusalem. Dialah gembala sidangnya. Dan kemudian disokong oleh Petrus, disokong oleh Yohanes, dan kemudian ada gereja baru yang muncul, yaitu di Antioquia yang digembalakan oleh Barnabas dan Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus dikenal doanya sehingga dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Hari ini, saudara, saya berbicara tentang doa. Dengan doa itu kita akan mendapatkan true love, kasih yang sejati. Saya mengambil 2 tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, dan
Ada banyak tokoh, tetapi saya mengambil dua tokoh ini yang dia hidup dengan doa yang luar biasa, sehingga dengan doa itu mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi-mimpi, dan peka terhadap Tuhan. Saudara buka yang pertama dalam Kejadian 41 ayat yang ke-41 sampai 42. Tokoh Alkitab itu yang bernama Yusuf. Saudara kenal Yusuf, dia anak Yakub. Yakub memiliki 12 anak, dan itu menjadi 12 suku yang ada di Israel. Buka Alkitab saudara, Kejadian 41 ayat yang ke-41. Saya akan bacakan demikian ayat ke-41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada leher. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara pasti sudah mengerti cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub yang sangat dikasihi oleh Yakub. Begitu rupa Yakub mengasihi ini, saudara, tetapi dalam perjalanan kehidupannya tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita baca Kejadian 41 ini. Yusuf hidup dalam penuh perjuangan. Dan satu hal saya bisa garis bawahi, mengapa dia bisa menerjemahkan mimpi, mengapa dia bisa mendapatkan pewahyuan penglihatan, karena satu kunci utamanya adalah dia dekat dengan Allah. Beda dengan saudara-saudara yang lain yang tidak mengerti arti mimpi, tidak mengerti tentang hubungan dengan Allah. Mereka bekerja keras, dia mengembalakan, menghasilkan ternak yang banyak bagi bapaknya, yaitu Yakub, dan membuat kekayaan yang besar. Memang itu benar, itu baik. Tetapi Yusuf, saudara, dia dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan Yahweh, Allah yang hidup. Dari sejak remaja, maka dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga gereja ini, saudara, mengajak setiap anak-anak dari sejak kecil itu dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan lantik mereka yang sudah menyelesaikan som pelajar. Saudara, dari pelajar sudah dilantik. Rasul Paulus punya anak didik, yaitu namanya Timotius. Dikatakan kepada Timotius, dari sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab, kata Paulus. Sehingga tidak heran Timotius dipakai Tuhan luar biasa. Anak muda ini dipakai Tuhan karena dia mengenal Alkitab. Tidak jauh beda dengan Yusuf. Yusuf ini mengerti tentang kepekaan dengan Tuhan. Saudara, sekali waktu dia mimpi, saudara juga tahu cerita ini. Dan mimpinya adalah ketika itu, dalam mimpi Yusuf ini, dia mengikat berkas-berkas gandum. Tetapi herannya adalah gandumnya agak lebih tinggi, saudara, dan semua berkas itu 11 yang lain tunduk nyembah kepada berkasnya Yusuf. Cerita ini, saudara, mungkin ketika Yusuf bercerita, saudara-saudaranya masih mengatakan wajar-wajar saja, masih bisa diterima masalah. Tetapi ada satu mimpi lagi yang mengagetkan saudara-saudaranya yang lain, dan dia bercerita Yusuf ini. Kakak-kakak kumpul sebentar, saya mau cerita, saya mimpi, mendapatkan mimpi, yaitu ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, dan semua sujud menyembah pada Yusuf. Dan seperti itu, saudara, maka marahlah saudara-saudaranya. Kamu ini berkata apa? Kamu ini ngawur, karena tidak mungkin bapamu, Yakub bapak kita, Yakub yang kita hormati, tidak mungkin mama kita, tidak mungkin kami semua kakak-kakakmu menyembah engkau. Mungkin ditonjol kepalanya, mungkin agak ditendang dan sebagainya. Kenyataannya memang demikian, saudara, sehingga menimbulkan ketidaksukaan kepada Yusuf ini. Saudara, sekali waktu mereka merancang, itu Yusuf datang, mari kita buang ke sumur. Akhirnya dimasukkan ke sumur. Ini awal cerita yang baik, saudara. Sebelum kita memahami bagaimana dia bisa dimuliakan, diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Tidak sampai di situ, saudara. Ada perdebatan yang sangat hebat antara Ruben dan Yehuda, saudara, dengan yang lain-lainnya. Ada di sana kan, harus dibunuh, harus dimatikan Yusuf ini, perkataannya ngawur dan lain sebagainya. Tetapi Ruben juga mengatakan, ini adik kita. Yehuda juga mengatakan, itu ada sudakar Arab, kita jual saja ke dia. Akhirnya dijual, saudara. Ketika dijual menjadi budak, tidak baik bagi orang, setiap orang ketika itu, kalau statusnya budak, tidak memiliki hak kemanusiawiannya, diatur oleh sang sadagar, sang majikannya,
maka saudara dia tidak memiliki hak dalam tanda petik hak hidup. Inilah Yusuf, saudara. Tetapi singkat cerita lagi, dipenjara lagi. Ya saudara, walaupun masuk ke rumah Potifar, dipenjara lagi, dia difitnah. Perjalanan kehidupan dari Yusuf ini penuh dengan tantangan yang begitu rupa. Tapi perhatikan, orang yang peka terhadap Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya stabil. Kehidupan doanya stabil. Ketika dia dimasukkan sumur, dia tetap saja dia mempermuliakan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Ketika dia dimasukkan ke penjara, dia tetap mencari Yahweh Allah yang hidup. Ketika dia difitnah, saudara, dia tetap menyembah Allah yang hidup. Kehidupannya stabil. Orang-orang yang demikian, saudara, mudah sekali mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan biarlah itu terjadi pada saudara-saudara yang sepakat katakan amin. Karena apa? Kehidupan doa senantiasa ada dan stabil, sehingga Tuhan pulihkan dari berbagai macam penderitaan, berbagai macam tantangan kehidupan. Mungkin saudara dalam perjalanan seperti Yusuf ini, tapi ketahuilah, kalau saudara banyak doa, berkumpul lagi dalam doa, berdoa terus senantiasa, maka saudara, saatnya tiba, Tuhan akan pulihkan. Dan kemudian Firaun mengatakan, saudara, tadi kita baca, cincinnya dilepas, cincin tanda kebesaran, tanda kebesaran, dan dia lepas, diberikan kepada siapa? Yusuf. Tidak hanya itu, ambil kain yang halus. Kain yang halus ini kain yang mahal, dan dia kenakan kepada Yusuf. Tidak selesai sampai di situ, saudara. Apalagi yang dia kenakan, yaitu kalung emas. Dia pakaikan kalung emas. Mari perhatikan. Sekarang perhatikan. Zaman berlalu, terbalik ceritanya. Keluarga Yakub yang semula cukup berada, sekarang karena kondisi yang dibuat oleh Tuhan, menjadi kering, menjadi kekurangan. Kemudian di Mesir ada orang yang berdoa, yaitu Yusuf yang sangat dikasihi Tuhan, orang yang peka terhadap Tuhan. Di sana pun diperbarui, dipulihkan oleh Tuhan. Di sini begitu makmur, maka orang-orang negara-negara di sekitar itu, saudara, berharap kepada Mesir. Sebenarnya berharapnya bukan kepada Firaun, karena Allah yang hidup itu, saudara, perhatikan yang namanya Yusuf yang peka terhadap Tuhan. Amin, saudara. Maka saudara semua datang, tidak terkecuali keluarga Yakub yang sangat dipandang dari kejauhan. Saudara juga tahu cerita ini. Saya singkat saja. Dari kejauhan datang itu, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah dia ingat dulu dimasukkan ke sumur, dimasukkan ke penjara? Pasti. Tapi orang-orang yang hidup dalam doa, saudara, disebutkan orang-orang yang di luar normal. Garis bawahi, saudara, huruf tebal, di luar normal. Kenapa demikian? Dia tetap mengasihi mereka. Dia peluk, dia datang dengan peluk, bahkan diberikan bekal yang banyak. Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ini di luar normal. Tokoh yang kedua, mari kita baca di dalam Daniel 5 ayat 12. Daniel 5 ayat 12. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama Daniel 5 ayat 12. 2, 3. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan makna. Ada kata-kata di ayat 12 ini, karena pada orang itu, pada Daniel, terdapat roh yang luar biasa. Kalau saudara baca juga dalam Daniel 4, dikatakan Daniel adalah orang yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Ada roh yang luar biasa. Saudara, mengapa orang Kristen, saya dan saudara, seharusnya juga disebut luar biasa? Mengapa demikian? Karena kita hidup bukan hanya normal, tetapi di atas normal. Contohnya, saudara, kalau kemarin dalam SKGI ada Dr. Dijo Seputro mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah abnormal, bukan normal. Karena
tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau ketemu dengan musuh, bukan dibalas kejahatan, tetapi harus mengasihi musuh, maka itu tidak normal. Tapi bagi saya, menurut saya pas kalau disebut luar biasa. Karena luar biasa artinya adalah, saudara, melebihi normal, menembus status quo, itu artinya luar biasa. Di atas rata-rata, normal rata-rata biasa. Tetapi kalau luar biasa, saudara, di atasnya. Bagi orang Kristen, kalau ada Roh Kudus, maka seharusnya kita disebut orang yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara dicaci maki, saudara tidak mencaci maki, maka saudara memberkati. Itu namanya luar biasa. Daniel luar biasa, sehingga Alkitab mengatakan, saudara, di antara generasi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kecerdasannya berapa kali lipat? 10 kali lipat. Mengapa 10 kali lipat? Karena ada Roh Kudus, ada roh yang luar biasa. Perhatikan dengan baik bahwa Daniel ini, saudara, juga begini peraturannya, harus menyembah Raja Nebukadnezar, harus. Tetapi Daniel tidak. Kuncinya apa? Mari kita baca di dalam Daniel 6 ayat ke-11. Buka Alkitab lagi, saudara, Daniel 6 ayat ke-11. Daniel 6 ayat ke-11, saya bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumah. Dalam rumah atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Jadi saudara, ketika mendapatkan maklumat harus menyembah ke arah istana, harus menyembah patung, maka dia tidak berkiblat kepada istana raja. Dia tidak menyembah patung buatan manusia walaupun raja, tetapi di rumah atasnya, saudara, dia mengarahkan kepada Yerusalem. Sama-sama katakan mengarah ke Yerusalem. Mari kita mengarah ke Yerusalem. Saya tidak mengajak saudara untuk berpola Yahudi, tidak. Apakah Yerusalem itu? Kalau bicara Yerusalem, bicara bait Allah. Kalau bicara bait Allah, bicara tentang kekudusan. Jadi saudara dikasih Tuhan dengan kata lain, bahwa Daniel mengarah ke Yerusalem, mengarah kepada kekudusan Allah, mengarah kepada bait Allah. Bagi saya dan saudara, kalau mengarah ke Yerusalem, mengarah kepada kekudusan. Yang mengerti katakan amin. Dan dia berlutut berdoa, dikerjakan demikian, sehingga tidak heran bahwa Daniel mendapatkan hikmat dari Tuhan lebih daripada yang lain. Dia bijak, dia hikmat, pandai. Karena apa? Doa. Tepuk pundak kiri kanan, katakan doa. Doa sudah didengar umat Kristen sejak dahulu, tapi kadang doa diabaikan. Menurut penelitian saudara yang dikasih Tuhan, ini survei yang saya dapat juga dari SKG. Mengapa Amerika sekarang ini semakin menurun? Banyak pembicara-pembicara Amerika juga, saudara, surveinya bahwa 50% mereka juga, saudara, tidak mengerti Alkitab, tidak baca Alkitab, tidak tahu kekristenan. Yang dulu pendiri-pendiri negara itu mengandalkan Alkitab, suka berdoa, tapi sekarang tidak. Bahkan mereka sekarang minta pada hamba-hamba Tuhan di Indonesia, karena menurut nabi-nabi Tuhan akhir zaman ini, bahwa saudara, kegerakan ada di Asia dan Asia ada di Indonesia. Minta tolong, tolong doakan Amerika. Kalau SKPI yang lalu kita mendoakan Amerika, saudara, secara online, jadi ditayangkan di Amerika bahwa orang-orang Indonesia berdoa. Nanti kondisinya terbalik, ya saudara, ya. Berkati negara-negara ini, saudara, di sekitar kita. Hari ini biar kita banyak doa. Yang sepakat katakan amin. Artinya saudara, kalau kita berdoa, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan memampukan kita. Daniel bisa menerjemahkan mimpi-mimpi raja. Daniel bisa menerima penglihatan dididik dan diartikan dan lain sebagainya. Daniel mengerti itu karena apa? Dia banyak berdoa dan dia mengerti tentang artinya true love. Saudara, true love tidak dipengaruhi oleh kondisi, situasi apapun, tetap mengasihi Tuhan.
walaupun dia harus dikekang, saudara, dia harus dimasukkan ke gua singa, saudara, dia tetap menyembah Tuhan. True love ada karena dia memiliki doa yang hebat.